Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas dan mempraktikkan sedikit bagaimana cara menggunakan metode POS. Sebelumnya, apa itu POS? POS adalah metode permintaan yang didukung oleh HTTP yang digunakan oleh World Wide Web. Secara desain, metode permintaan POS meminta server web menerima data yang disertakan dalam isi pesan permintaan. Kemungkinan besar untuk menyimpannya. Dengan menggunakan metode POS akan mengirimkan nilai variabel ke server secara terpisah, sehingga nilai variabelnya tidak terlihat. Dengan menggunakan metode GET, maka nilai variabel yang dikirimkan ke server melalui URL pada address bar browser. Fungsi dari $_POS adalah untuk memanggil data yang telah diinputkan agar bisa ditampilkan di file action. Metode ini sering dipakai pada form pendaftaran online, login, pembayaran online, form buku tamu, dan lain-lain. Beberapa sifat metode POS. Yang pertama, data yang dikirim oleh metode POS tidak terlihat oleh orang lain, dan kita tidak dapat melihat bentuk data apapun saat diteruskan. Yang kedua, bila halaman yang menerima kiriman data di-refresh atau dikunjungi kembali dengan tombol back, akan muncul peringatan from resubmission, yaitu pengiriman ulang data, dan dapat dicegah dengan metode penggunaan AJAX. Pada PHP diambil dengan $_POS. Metode POS sudah lebih baik dari segi keamanan dibandingkan metode GET. Akan tetapi, keamanan metode POS dapat lebih ditingkatkan lagi dengan HTTPS atau SSH. Berikut cara menggunakannya. Pertama-tama kalian harus membuat filenya terlebih dahulu. Lalu ketikkan tag HTML. Nah, misalnya saya ingin mengirimkan data ke sebuah halaman dengan form. Yang pertama kali ketikkan tag from, lalu di dalamnya ketik input. Nah, type-nya ini tulisannya teks, lalu name-nya tulisannya nama. Dua atribut ini sangat penting supaya POS-nya bisa berjalan. Lalu di atasnya ketikkan masukkan nama. Untuk mengirimkannya kita buat tombol submit dengan cara ketik tag button, lalu type isinya submit, lalu name tulisannya juga submit, lalu kirim. Kita save, kemudian buka webnya terlebih dahulu. Kita tuliskan nama, lalu kirim. Nah, lihat halamannya akan berubah. Kemudian untuk menentukan datanya mau dikirim kemana, di dalam form ada dua atribut wajib. Yang pertama action yang berisi halaman baru, misal kita ketikkan halaman 1. Lalu metode yang berisi metode apa yang kita mau pakai. Lalu kita save, kita buat halaman baru yang judulnya latihan1.php. Ketikkan tag HTML, lalu berikan judul terlebih dahulu. Ketikkan H1, tag H1, lalu misalnya tulisannya halo, selamat datang teman. Kita save. Masukkan nama, lalu pencet tombol kirim. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk menginputkan data yang kita masukkan tadi di halaman 1, kita ketikkan tag PHP. Lalu $_POS. Karena data dikirimkan menggunakan form lewat metode POS, maka kita menggunakan $_POS. Lalu isinya sama dengan name, yaitu nama. Kita save.
Kemudian jangan lupa di refresh, masukkan nama, dan kirim. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita juga bisa menambahkan datanya. Misalnya saya tambahkan username dan password. Caranya sama, cuman kalau password tipsnya harus password agar tulisannya nanti tidak kelihatan. Lalu di halaman 1 juga ketikkan yang sama seperti yang di atasnya. Lihat, kita masukkan datanya terlebih dahulu, lalu kirim, dan seperti ini hasilnya. Setelah itu kita juga bisa datanya agar dikirim ke halaman itu sendiri dengan cara mengosongkan action seperti ini, lalu di atasnya kita copy yang tadi yang di halaman latihan 1, lalu kita tempel di sini. Lalu di atasnya kita ketikkan tag PHP, lalu if, lalu iset, lalu $_post yang isinya submit. Mengapa isinya submit? Karena submit di sini untuk menangkap tombol kirim sudah dipencet atau belum. Jika sudah dipencet, maka akan muncul tulisan nama, password, dan username. Jika belum dipencet, maka akan kosong. Setelah itu ketikkan tag PHP, kemudian and if, kita save. Nah, kita pencet tombol kirim. Tidak ada apa-apa karena belum kita masukkan datanya. Lalu kita masukkan datanya, kita kirim. Nah, seperti ini hasilnya. Maka hasilnya akan muncul di halaman itu sendiri. Mungkin segitu dulu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.